Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, ibu nyai, khususon Yai Mustafa Bisri, khususon Syekh Ammar Azmi, Prof. Maskuri, dan gak lupa tuan rumah Pak Junaidi Hidayat beserta keluarga serta para undangan lainnya. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim bermuajahah sekaligus mengayu bagio usia 25 tahun dari pesantren Aqobah ini. Mudah-mudahan pada usia-usia berikutnya pesantren Aqobah tetap dan selalu semakin berkembang, memberi manfaat untuk umat dan masyarakat. Salawat dan salam terpanjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Ibu, bapak sekalian, pertama tentu saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Tebu Ireng, dan khususnya atas nama keluarga besar Yai Yusuf Hasyim almarhum, mengucapkan selamat kepada keluarga besar pesantren Aqobah yang telah mencapai usia 25 tahun. Mudah-mudahan semakin ke depan akan semakin berkembang. Saya baru tahu bahwa itu pun diceritani Pak Junaidi 5 tahun yang lalu bahwa pesantren Aqobah ini peresmiannya dilakukan oleh almarhumullah Bapak. Sepertinya banyak hal yang saya tidak tahu hubungan Pak Bapak dengan Pak Junaidi ini. Seperti sampaikan tadi, Pak Junaidi diangkat, dilantik sebagai kepala madrasah aliyah itu dalam usia 23 tahun. Jujur juga saya tidak tahu pelantikannya, saya tidak tahu pengangkatannya, karena waktu itu saya sedang ada mungkin di luar negeri. Saya pulang tiba-tiba sudah diberitahu Pak Junaidi dilantik. Mungkin kalau waktu saya ada di rumah mungkin tidak segampang itu Pak Jun. Mungkin harus ada proses ke MK juga soal usia ini. Jadi ketika kemarin ada rame-rame di MK soal usia, saya nunggu komentarnya Pak Jun. Ternyata beliau nggak berani komentar itu. Bapak sekalian, Pak Junaidi memang seperti yang ada di buku itu, kiai yang out of the box. Mungkin agak sedikit ketularan dari saya. Saya itu memang sering mengajarkan santri itu ya, mbok yang agak berbeda. Contohnya ini acara di pondok, semua sarungan saya pakai celana yai. Tapi itu acara resmi di luar yang melibatkan banyak orang, kalau memungkinkan saya akan pakai sarung supaya beda. Artinya apa? Dan ketika itu saya sampaikan, dan santri-santri paham tentang saya ini. Di pondok itu ya jarang sarungan, saya pakai celana. Tapi kalau menerima tamu dari Jakarta, tamu-tamu resmi, malah sarungan. Itu saya berikan gambar bersama, mbok yao, jangan selalu ikut anut grup yuk. Carilah sesuatu yang berbeda. Kalian boleh berbeda selama itu tidak melanggar aturan, baik aturan negara maupun aturan agama. Dan ini yang terjadi mungkin sampai 5 tahun yang lalu itu, santri-santri Tebu Ireng kalau mau pamit kelas 3 mau boyong pasti pamit ke rumah. Saya tanya, kamu mau kemana? Mau kuliah Gus? Kuliah di mana? Saya mau kuliah di UIN. UIN mana? UIN Surabaya, UIN Malang. Hampir semua tanya, mesti mau ke UIN, ke UIN, UIN gitu. Kok semua ke UIN sih, Rek? Perguruan tinggi bukan cuma UIN, menyebarlah kemana-mana.
Itu yang saya sampaikan. Buat sekali-sekali dibuang UIN, dibuang N-nya, tinggal UI gitu. Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini santri Tebuireng sudah semakin menyebar. Bukan cuma UIN. Saya katakan UIN itu tidak jelek, bagus. Tapi jangan ngumpul di sana. Nyebarlah kemana-mana. Dan ini pula yang saya sampaikan, yang saya lakukan Kiai ketika saya aktif di politik. Saya tidak ngumpul dengan teman-teman yang di sana. Saya pindah ke yang agak beda. Itu mana Mas Subaidi tadi? Itulah. Saya ingin cari Tebuireng itu menyebar kemana-mana, sehingga yang nggak ngumpul satu tempat. Pak Junaidi ini memang orang yang kreatif, saya setuju. Tapi kadang-kadang agak nekat. Saya tahu, ketika jadi kepala sekolah itu, saya sering tidak terlalu setuju dengan pola pikirnya. Tapi lagi-lagi beliau punya cantolan, lapor langsung ke Bapak. Ketika Madrasah Aliyah membuka jurusan IPA, saya nggak paling setuju. Kenapa? IPA itu kan butuh laboratorium yang lengkap segala macam, dan itu mahal. Biarlah IPA di SMA-nya saja, jangan. Tapi beliau ngeyel. Akhirnya lapor ke Bapak, Bapak ya wis jarno. Tapi alhamdulillah dengan ngeyelnya beliau itu, ya ada banyak anak-anak aliyah itu bisa kuliah di ITB, di UI dan segala macamnya. Walaupun nggak punya lab sampai sekarang, Pak. Ada hal lagi yang saya catat dari beliau ini. Begitu awal-awal mendirikan pesantren, mendirikan sekolah di Kewaron itu, beliau menyampaikan ada moving class. Iya Pak Jun ya, ingat ya, moving class. Setahu saya, moving class itu di luar negeri loh ya. Itu kelas itu sudah ada sendiri, kelas IPA di sini, kelas bahasa Inggris di sini, kelas apa di sini, sejarah di sini, dengan perlengkapannya masing-masing. Dan siswa pindah-pindah pelajaran sejarah, pindah di sini, pelajaran apa pindah di sana. Tapi Pak Junaidi dengan moving class yang berbeda. Mungkin karena jumlah rombongan belajarnya ada 5, serta cuma punya kelas 2, jadi mereka jadi moving class. Moving class di halaman masjid, di halaman sekolah, itu tetap. Tapi dengan kreativitas dan kenekatan seperti itu, alhamdulillah sekarang sudah ada 8, hampir 9 al-Aqobah. Itulah yang mungkin yang saya setuju dengan buku itu, Kiai Junaidi, Kiai yang out of the box. Bapak sekalian, saya nggak ingin berpanjang lebar karena pasti kita menunggu dawuh-dawuh Gusmus. Tapi sekali lagi hanya banyak pesan, dan sekali lagi kenekatan beliau ada di sini. Yang tertulis ini, doa 100 tokoh dan kiai. Sopo sing gelem arep ngitung 100 sih. Kiai ini piro iki, gak ono. Tapi tetap tertulis 100. Nanti untuk ini ada Pak wartawan ditulis 100 kiai datang itu. Padahal juga beliau nggak mau ngitung juga piro itu. Tapi ya memang begitulah. Pola-pola pikir beliau itu yang kreatif dan sedikit agak nakal-nakal, tapi ya alhamdulillah bisa. Terakhir, karena ini banyak, ada 100 tokoh katanya, ya pesantren kita mungkin agak perlu kita benar-benar perhatikan. Saya ini setahun yang lalu ketika takziah ke Bunyai Mahfud Sobari, siang saya di sana, saya ketemu Yai Mahfud Sobari almarhum cukup lama. Beliau menyampaikan kerisauan tentang undang-undang pesantren. Banyak hal yang beliau sampaikan, bagaimana pesantren ini harus ditata, jangan sampai ada orang non-muslim bisa mendirikan pesantren, sama halnya dengan orang non-muslim mendirikan biro umroh. Kalau sekarang biro umroh ada juga banyak orang non-muslim mendirikan
sekarang sampai nanti pesantren. Kenapa orang non muslim mendirikan pesantren? Karena ini pesantren adalah salah satu, kalau tahun lalu kita bicara ada industri pendidikan, sekarang sudah berkembang industri pesantren. Ada pesantren yang masuk harus bayar 50 juta, ada. Biaya bulanannya 4 juta sampai 5 juta, dan ini rame, banyak yang mendaftar. Dan inilah sumber ekonominya. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan tergilas oleh situasi seperti itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Junaidi. Selamat kepada Pak Junaidi dan keluarga besar Al-Qobah. Sekali lagi mudah-mudahan ke depan Al-Qobah akan bisa lebih berkembang dan memberi manfaat kepada umat, kepada masyarakat, dan kepada bangsa. Allahumma biqila qahmut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.